Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita kedatangan sebuah paket misterius dari luar negeri dan kalau dari packagingnya ini pengirimnya sih dari Hong Kong ya dan dia kirimnya dari DHL. BTW ini paket dari DHL tapi saya nggak dapat notif untuk bayar pajak. Mungkin pajaknya sudah dibayarkan oleh pengirimnya. Paket apa sih ini sebenarnya? Karena saya juga nggak tahu karena banyaknya email yang kadang juga saya terima. Kemudian kalau misalkan saya shoot seperti ini ternyata barangnya nggak menarik saya kembalikan dan ya begitulah. Dan apakah ini menarik dan akan layak tampil? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi untuk paketnya dia kotak seperti ini. Kalian bisa memprediksi ya sebelum saya buka kira-kira paketnya ini apa. Dan ini dikirim dari Shenzhen. Gimana bacanya ya? Shenzhen, Hong Kong ya, dari Khalid Electronic. Nah, di dalamnya ini kayaknya bukan box yang utama ya. Karena boxnya cuma coklat seperti ini aja. Di sini ada tulisan Indonesia, kemudian ada tulisan aduh saya nggak bisa baca. Dan sekarang langsung aja kita buka. Dan ternyata isinya adalah marshmallow. Ini marshmallow bukan ya? Oh bukan, ini kayak busa ya. Jadi kayak busa pelindungnya. Waduh ini kalau saya gini kan langsung kotor dong. Oke, dan di dalam banyak sekali ya marshmallow-nya. Di dalamnya ada paket lagi. Di sini ada tulisannya DKID dan produknya adalah Seven Rims ya, Rima mungkin ya kalau bahasa Indonesianya. Dan ini adalah sebuah mic wireless, mini mic wireless dengan konektornya dongle langsung Type-C seperti ini. Dan dia memiliki 3 varian warna, ada white, pink dan juga black. Kemudian apalagi nih, untuk key feature-nya kita buka dulu ya untuk plastiknya biar dia tidak reflect. Jadi kita bisa baca key feature-nya dengan enak. Oke. Nah, jadi untuk key feature-nya kalau kita baca di sini ya, dia adalah sebuah mini wireless microphone yang pakai konektor Type-C wireless ya, range up to 30 mm. Kemudian dia memiliki fitur real time monitor, intuitive visual power, adjust volume, auto pair dan langsung aja kita buka. Nanti saya akan taruh untuk websitenya Seven Rims ini di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa lihat. Dan di dalam paket pembeliannya, bentuknya kayak vapor ya kalau kayak gini ya. Mungkin buat kalian yang nggak pernah ngevapor ya nggak tahu. Intinya vapor saya itu ada yang bentuknya seperti ini. Jadi di dalam paket pembeliannya ada mic receivernya dan juga ada micnya. Receivernya yang mana, micnya yang mana kita taruh di sini dulu. Dan di dalamnya lagi, ini banyak sekali marshmallow-nya ya. Di dalamnya lagi kita coba lihat ada apa aja. Ada pouch. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi jalan, ini kita bisa taruh di pouch-nya ini biar tidak kotor. Kemudian ada buku panduan dan juga silika, banyak sekali silikanya ya. Nah ini apa nih? Sebentar, ini kayaknya jimat ya. Sebentar, karena bentuknya kayak rambut. Oh, ini adalah pop filternya ya, bukan jimat ini. Jadi bentuknya bulu-bulu seperti ini, mirip seperti bulunya Rode. Jangan anggap yang aneh-aneh ya. Bulunya mic itu semuanya seperti ini, hampir semuanya seperti ini. Kemudian kita dapat kayak semacam buku panduan dan juga kartu garansi. Di sini ada user manual. Dan ini adalah Seven Rims Rimo Mic, sebuah mic wireless yang ada real time monitornya. Yang ada monitornya seharusnya yang ada layarnya dan juga ada konektor Type-C-nya ini ya. Nanti kita akan coba untuk di laptop dan juga di smartphone apakah suaranya beda atau lebih baik di yang mana. Di bagian sini ada tombol untuk pair, kemudian ada inframerah ya, IR ini seharusnya. Kemudian di sini terdapat audio jack 3,5 mm dan kalau logonya sih earphone, jadi sepertinya untuk monitoring suara wirelessnya. Kemudian di sini ada dongle Type-C-nya. Apakah ini bisa dicopot kayak vapor? Oh ternyata nggak bisa ya. Kemudian ini untuk mic-nya. Nah mic-nya ini bentuknya ini yang malah mirip vapor kayak ini ya. Dan ini ada kayak semacam jepitannya di sini, jadi kita bisa jepitkan di saku atau di kaos. Kemudian di sini ada volume up and down dan juga ada tombol power. Kemudian di bagian bawahnya sini terdapat input untuk ngecas dan juga ada logo IR-nya.
Di bagian sini ini adalah untuk mic-nya. Jadi bulu-bulunya ini kita bisa taruh di sini ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba di Android ya, karena dia pakai Type-C dan di sini saya menggunakan Huawei Nova 7 dan langsung aja kita colokkan apakah dia plug and play. Kalau plug and play berarti wah, enak banget nih. Tes. Wih, langsung nyala ya, ada bootingnya 7 Rims. Kemudian ada monitoringnya untuk volume, ini volumenya cuma 1. Jadi kalau misalkan mau tambah kayaknya dari sini, karena untuk volume buttonnya adanya di bagian mic-nya ini, kita tambah. Nah, paling mentoknya ada 1, 2, 3, 4 bar. Kemudian di sini ada monitoring untuk suaranya. Sebentar, ini saya ketuk-ketuk ya. Woi, langsung nyambung ya. Jadi kalau ini saya ketuk-ketuk, nah, bar untuk suaranya ikutan nambah. Kemudian ada baterai, ada channel. Dan sekarang saya mau cobain juga untuk audio jack yang pakai earphone ini. Apakah dia bisa memonitoring suara saya sendiri? Kita coba. Hai. Wih, gila. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalkan, nah seperti ini ya. Kita cepitkan di, bentar, kita cepitkan di mana nih? Di kaos seperti ini. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Dan sekarang saya bisa mendengarkan suara saya sendiri. Tes. Hai. Sebentar ya. Wih, ya bener. Jadi ya ini saya ketuk-ketuk. Nah, oke. Jadi sekarang yang kalian dengarkan adalah kualitas suara dari 7 Rims Mic Remo Mic ini ya. Sebuah paket misterius dari Cina yang ternyata bisa berguna banget untuk kegiatan produktivitasnya di KID. Jadi saya bisa nggak pakai ini nih. Nggak pakai mic condenser dari Razer ini. Dan kira-kira seperti ini ya kualitas suaranya, dan kalau dijepitkan di sini kemudian kita pakai kemeja itu nggak kelihatan. Nah, dan mungkin sekarang kita coba kalau menggunakan ini pop filternya yang desainnya bulu-bulu seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan pop filternya kita pasang. Dan sekarang yang kalian dengarkan adalah suara saya kalau misalkan dekat. Ini jauh segini, kira-kira segini jaraknya ya. Nah, kalau misalkan saya pasang, kalau misalkan kita mau wawancara, nah seperti ini contohnya ya. Kita wawancara seorang musisi, wis nyanyi tom sembarang. Nah, kira-kira di sini. Tetapi puja-puja bangsa. Cukup copyright ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu suaranya. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk podcast, bisa nggak ya? Jadi ini, nah ini suaranya dari belakang kira-kira seperti ini yang kalian dengarkan. Kalau saya putar lagi di sini ya, arah depan, arah ada indikator lightingnya, kira-kira suaranya seperti ini. Dan kalau dari pinggir kanan, suaranya seperti ini. Kalau dari pinggir yang ada tombol volumenya, kira-kira seperti ini. Tom ngomong Tom. Nah, jadi mau di sini. Wah, itu pelecehan ya itu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu kalau misalkan kita gunakan untuk podcast ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakannya di laptop. Apakah suaranya sama aja atau lebih baik? Oke, ganti. Oke, jadi dia plug and play juga kalau misalkan di laptop. Dan belum ke record ya. Nah, ini sekarang kalian bisa dengarkan suaranya seperti apa. Ini di sini, sorry, salah lagi. Nah, jadi kira-kira suaranya seperti ini ya kalau misalkan dikoneksikan ke laptop yang sama-sama plug and play juga. Ini suaranya kalau misalkan pakai filter, jadi kalau misalkan suara saya terlalu dekat seperti itu kira-kira. Tapi kalau misalkan suatu saat pop filternya ini hilang, dan kalau dari saya pasti hilang ya, apalagi yang bulu-bulu gitu karena saya agak geli. Jadi kalau misalkan nggak pakai bulu, ya kira-kira suaranya seperti ini. Jadi gimana menurut kalian untuk kualitas suaranya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian Remo Mic ini juga memiliki fitur yang namanya low cut filter yang ditandai kalau misalkan indikatornya biru seperti ini. Nah, ini kan biru ya. Ini berarti fitur low cut filternya belum ada. Cuman kita bisa tekan sekali untuk tombol powernya. Kalau misalkan ditahan dia akan menghidupkan dan mematikan, tapi kalau sekali dia akan switching untuk filter. Sampai warnanya ungu seperti ini. Nah, ini sekarang warnanya ungu ya. Dan sekarang ini adalah kualitas suaranya kalau misalkan kita menggunakan low cut filter. Kira-kira seperti ini. Kalau saya dengarkan melalui earphone saya ini ya, sepertinya lebih jelas menggunakan low cut filter ini. Oke. 1 tes 2 3 4 5. Oke, jadi sekarang kita coba kalau misal di packagingnya tadi kan dia bisa maksimum radiusnya 30 meter.
Nah sekarang kita nggak coba pakai voice recording, jadi langsung mode video di Huawei Nova 7. Nah sekarang saya akan coba jalan mundur ya. Kira-kira suara saya masih terdengar atau enggak. Nah Tomo ini juga pakai earphone untuk monitoring. Jadi ketika suaranya nanti nggak connect, bisa tahu. Tom, kau naik mundur bisa nih cek cepet ya. Nah jadi kira-kira seperti ini ya. Ini udah lumayan jauh, sih kerungan Tom. Oh, ada indikator sinyalnya di situ, kata Tomo. Nah, ini mungkin jaraknya sudah berapa meter ini? 10 meter lebih ini ya. Kak Kerung ngomong Tom. Oke, saya jalan mundur ini ya. Hati-hati, Tomo udah nggak terlalu kelihatan kalau di kamera sini. Kecil banget. Katanya. Suaraku. Coba ke depan sedikit. Masih yang kira segini. Halo, tes 1 2 3. Nah, kira ukurannya segini. Aduh, Tom, nggak kelihatan di sini ya. Di jaraknya, waduh, pokoknya kalau 20 meter kayaknya lebih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya pembukaan paket misterius dari Seven Rhymes Remo Mic kali ini. Untuk harganya saya nggak tahu berapa, nanti akan saya update di kolom deskripsi. Tapi yang jelas, kalau misalkan harganya di bawah 1 juta aja gitu ya, menurut saya ini sih worth it banget ketimbang mic wireless yang tradisional yang biasa saya pakai. Karena untuk mic yang itu dia harus dicas dulu untuk receivernya, kemudian juga dicas untuk mic-nya. Jadi dua-duanya dicas, buang-buang waktu. Nah, kalau ini yang butuh dicas adalah mic yang ada di jepitan kaos ini aja. Karena untuk yang konektor Type-C ini, dia ikut daya dari laptop dan juga ikut daya dari device smartphone. Atau kalau misalkan kalian punya audio mixer yang pakai konektor Type-C juga bisa. Karena dia istilahnya numpang daya dari situ. Dan kemudian juga ada monitoringnya dengan display seperti ini. Ada sinyal bar, kemudian ada baterai, ada bar untuk suaranya, dia nyaut apa enggak, bisa dimonitoring pakai earphone. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi. Dan terima kasih banyak kepada Remo Mic dari Seven Rhymes yang udah ngirimin mikrofon ini. Alamatnya masih tetap kalau misalkan ada generasi terbaru kalau mau kirim-kirim ya. Makasih banyak. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.